Adik-adik sekolah minggu. Wah, kurang semangat nih, Bang. Kurang semangat nih Kak Yuk Melpa. kita Sekali sapa lagi lagi harus, ya. Ya. 2, 3, ya. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, tidak terasa nih Bang. Sekarang kita memasuki Advent yang kedua ya Inang. Ya. Ya, coba lihat lilin yang ada di depan. Ada 2 lilin yang menandakan bahwa ini adalah minggu yang Advent kedua. Advent kedua. Iya, untuk menambah sukacita kita mau ajak adik-adik sekolah minggu untuk memuji Tuhan. Benar ya Inang? Ya. Iya. Yuk. Tapi kita harus ingatkan dulu Kak sama adik-adik mana tahu yang menonton melalui streaming online ini ada yang Horong 3, jadi bisa melalui ibadah di gedung sekolah minggu. Iya benar, Ya. karena Horong 3 sudah offline datang Oke. ke gereja. Jangan lupa ya untuk adik-adik Horong 3 dari kelas 5, 6, 7 boleh beribadah secara offline di gedung sekolah minggu pukul 8 di hari Minggu. Kita bersama-sama muji muliakan nama Tuhan. Iya, kita akan bernyanyi dari lagu Siaplah Saudara Kita Semua. Ayo adik-adik kita menyanyi dengan penuh sukacita. Siaplah saudara kita semua. Siaplah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah. Siaplah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya, Yesus datang dari surga. Siap saudara, berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Kita nyanyikan sekali lagi ya adik-adik. Siaplah saudara kita semua, kita nyanyikan. Siaplah saudara kita semua, berjagalah, berdoalah. Siaplah saudara kita semua, Tuhan Yesus mau datang. Maranatha, haleluya, Yesus datang dari surga. Siap saudara, berdoa selalu, Tuhan Yesus mau datang. Adik-adik sekolah minggu, kita ini adalah gereja. Ibu guru, kamu dan semuanya adalah gereja. Jadi kita semua ini adalah gereja. Mari kita menyanyikan kita adalah gereja. Aku gereja, kamu gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita akan memasuki ibadah kita. Tentu harus ada dipersiapkan ya adik-adik. Apa saja yang dipersiapkan? Ada Alkitab tentunya, bagaimana persiapan hati di dalam memulai ibadah. Nah, maka dari itu untuk kita memasuki ibadah ini, memuji memuliakan nama Tuhan, kita bernyanyi Yesus sayang padaku.
telunjuk jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari Minggu ini, di pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh kembali untuk mengikuti dan mengadakan ibadah online bersama dengan adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesainya nanti. Berkati adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, biarlah Tuhan yang berikan mereka hikmat, berikan mereka kemampuan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu, Amang Guru kami Tuhan yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan firman-Mu boleh berbuah dan bertumbuh di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu secara khusus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah offline Horong 3 yang dilaksanakan di gedung sekolah minggu. Biarlah Tuhan acara boleh berjalan dengan baik, biarlah ibadah itu boleh berlangsung dengan baik dan nama Tuhan yang tetap dipermuliakan. Berkati kami semuanya, guru-guru sekolah minggu juga Tuhan yang melayani, biarlah kasih dari Tuhan juga senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, pastinya adik-adik kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Amang Guru kita. Nah, untuk itu duduk yang tenang dan siapkan Alkitabnya dan pastinya hatinya. Oke, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Kidung Jemaat nomor 120, Hai Siarkan di Gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu penggembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami sampaikan ke hadapan-Mu ya Bapa, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang kami puji dan sembah di dalam hidup kami. Sungguh besar cinta kasih-Mu dalam hidup kami, menghantarkan kami dalam keadaan sehat hingga pada saat ini. Pada saat ini ya Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu di ibadah anak sekolah minggu di Advent kedua 5 Desember 2021. Berkatilah kami semuanya, anak-anak sekolah minggu gereja-Mu, para guru-guru sekolah minggu dan orang tua, agar kami penuh damai dan sukacita untuk memuji memuliakan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Salam, selamat Advent untuk kita semuanya, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu dimanapun berada, anak-anak sekolah minggu HKBP Pardamaian. Adapun firman Tuhan yang ditetapkan menjadi santapan rohani bagi kita di ibadah hari ini, yaitu di Minggu Advent yang kedua, 5 Desember 2021, ditetapkan dari Injil Markus pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Adapun topik minggu kita pada hari ini, bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Anak-anak Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, khotbah untuk kita hari ini merupakan nasihat, bimbingan dan pengajaran yang diberikan oleh Tuhan melalui hambanya, yaitu Yohanes Pembaptis, yang memberikan nasihat yang sangat berharga agar kita hidup di dalam kehendak Tuhan Allah, dan kehendak Tuhan Allah itu adalah bertobat dan mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Yang ingin kita simak dari khotbah ini pertama-tama istilah bertobat. Apakah arti kata daripada bertobat? Bertobat dalam istilah kata lain disebutkan metanoia atau metamorfosis, yang artinya bertobat atau meninggalkan hasrat kesia-siaan, kembali ke jalan Allah, kembali ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Allah itu adalah Allah yang kudus, dan Dia sudah menguduskan kita di dalam darah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Allah itu kudus, sebagaimana tertulis di dalam Yesaya pasal 6 ayat yang ketiga, dikatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah. Allah yang adalah Maha Kudus itu sudah menyatakan kuat kuasanya di dalam hidup kita, di dalam hidup dunia. Kuat kuasa Allah nyata melalui proses penciptaannya di dalam dunia, di mana Allah menjadikan langit, bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Pada hari yang pertama Allah menjadikan terang, dan pada hari yang kedua Allah menjadikan cakrawala, pada hari yang ketiga Allah menjadikan yaitu pemisahan air dengan daratan dan tumbuh-tumbuhan. Kemudian pada hari yang keempat Allah menjadikan benda-benda penerang, antara lain matahari, bulan dan bintang. Kemudian pada hari yang kelima Allah menjadikan ikan-ikan dan burung-burung, bermacam-macam ikan. Ada ikan gurami, ikan lele, ikan mas, dan macam-macam ikan. Kemudian juga burung-burung. Macam-macam burung dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan Allah untuk mendiami bumi ini. Inilah pada hari yang kelima. Kemudian pada hari yang keenam Allah menjadikan hewan, binatang, dan yang terakhir sekali manusia. Melalui proses penciptaan ini Allah menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, tetapi sekaligus juga Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Kekudusannya juga nyata di dalam semua tindakan, kata-kata dan perbuatannya, di mana kata-kata dan perbuatannya menunjukkan kebenaran, bahwa di semua rencana dan rancangan Allah itu adalah penuh dengan kebenaran.
Tidak ada di dalam Tuhan Allah yaitu sandiwara. Tidak ada di dalam Tuhan Allah yaitu kebencian, kedengkian, atau berbagai macam-macam perlakuan kejahatan. Tetapi Dia selalu baik dan luar biasa kebaikannya nyata di dalam hidup kita sebagai umat manusia. Mengapa kita katakan luar biasa kebaikan Tuhan Allah? Kita dapat hidup bukan karena kebolehan kita dapat hidup bukan karena kemampuan kita, tetapi kita dapat hidup dan sehat hingga pada saat ini. Itu semua semata-mata hanya karena tindakan kuat kuasa Allah, berkat Allah yang dinyatakan di dalam diri kita, supaya melalui semua tindakan, karya dan perbuatan Allah itu yang memberikan yang terbaik, yang terindah dalam hidup kita, kita semakin mampu untuk menanggalkan hasrat kesia-siaan, kita semakin mampu insaf dan sadar bahwa kita telah dikuduskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui pengorbanannya di Bukit Golgota, melalui darahnya yang kudus yang tercucur di Bukit Golgota. Itulah yang telah menguduskan, itulah yang telah memperdamaikan kita, karena sebelum Yesus yaitu berkorban memperdamaikan kita, hidup kita telah terputus karena dosa-dosa kita. Hidup kita telah terputus karena pelanggaran-pelanggaran kita. Kita putus hubungan dengan Tuhan Allah. Karena Allah kudus, kita waktu itu penuh dengan dosa, maka karena dosa itu, akibat dosa itu, hubungan kita menjadi terputus dari Tuhan Allah. Tetapi Allah tidak menghendaki kita mati di dalam dosa-dosa kita. Itulah sebabnya Dia mengutus anaknya Yesus Kristus supaya kita ditebus dari lumpur dosa, dari kehidupan yang tercela, dari kehidupan yang terhina, kepada kehidupan yang penuh kebahagiaan. Oleh karena itu Allah menyuruh hambanya yaitu Yohanes Pembaptis memberikan kita suatu keteladanan yang sungguh luar biasa baiknya, memberikan kita keteladanan contoh supaya kita meneladani, meniru gaya hidup, sikap yang terdapat di dalam kehidupan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis dikatakan dia tampil di padang gurun, menyuarakan, mempersiapkan jalan. Apakah yang dimaksud jalan di sini? Jalan artinya ini menggambarkan hati, jiwa, dan pikiran kita umat manusia. Di mana hati, jiwa, dan pikiran kita ini diharapkan menjadi palungan, tempat lahirnya Juru Selamat, tempat bersemayamnya Roh Kudus, tempat tinggalnya firman Tuhan itu. Jadi ketika kita membuka jalan, sama artinya kita membuka hati, jiwa, dan pikiran kita supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, supaya firman itu diberikan dan ditanamkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita, dan melalui firman Tuhan yang masuk itu, yang masuk ke dalam diri kita, melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, maka kita akan dimampukan untuk menjadi jemaat yang misioner. Kalau dikatakan jemaat yang misioner artinya menjadi jemaat, menjadi anak-anak Tuhan yang mampu bersaksi di dalam kehidupan sehari-hari bahwa aku adalah anak Tuhan Yesus, bahwa kita semuanya adalah anak Tuhan Yesus. Karena kita adalah anak Tuhan Yesus, sama seperti Yohanes Pembaptis ini, maka kita harus menyuarakan suara kenabian, maka kita harus menyuarakan suara kebenaran, tapi kebenaran itu hendaklah anak-anak Tuhan, hendaklah tercipta lebih dahulu dari dalam diri kita sendiri. Makanya dikatakan di dalam ayat 4, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Istilah dibaptis di sini adalah menunjuk kepada sakramen. Sakramen di gereja Kristen Protestan ada dua. Yang pertama baptisan kudus, yang kedua adalah perjamuan kudus. Sakramen mengingatkan kita akan kehidupan yang kudus, di mana kekudusan itu sudah diwujud nyatakan oleh Allah di dalam diri kita masing-masing.
Jadi hendaklah kita berjalan di dalam kekudusan itu, berlaku, bersikap di dalam kekudusan itu, agar kehidupan kita menjadi suatu berkat, membawa berkat kepada orang tua kita, kepada sesama kita, dan kepada yang lainnya, Dan apabila ada orang yang berdosa kepada kita, maka tugas dan tanggung jawab kita adalah memberikan pengampunan bagi mereka, sama seperti Tuhan Yesus yang telah mengampuni kita. Maka demikian juga kita diharapkan oleh Tuhan kita Yesus, mampu kiranya kita ini mengampuni dosa-dosa orang yang berdosa, yang bersalah kepada kita. Artinya hilangkan dari dalam dirimu, dari dalam diri kita, iri hati, kebencian, dendam dan lain-lain perlakuan kejahatan. Tapi marilah kita hidup bergandengan tangan, hidup saling menyatu, yang satu dengan yang lainnya. Karena kita memang satu di hadapan Tuhan, yaitu anak-anak Tuhan kita, Yesus Kristus. Lalu dikatakan lagi di dalam ayat 5, datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Istilah lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah berarti Yohanes Pembaptis membangun dirinya menjadi tiruan, menjadi contoh terhadap masyarakat di sekelilingnya. Nah, artinya bagaimana kita membangun diri kita supaya melalui kita terlihat dan tergambar, yaitu wajah Yesus Kristus, sehingga melalui ucapan kita, kata-kata kita, perbuatan kita menarik perhatian orang lain untuk datang, yaitu menyembah kepada Tuhan Allah, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Itulah sebabnya dikatakan di dalam ayat 4, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Jadi istilah kata bertobat di sini mengingatkan, mengajak kita selaku anak-anak Tuhan, orang-orang yang menyadari akan dosa-dosanya, supaya kita mau menanggalkan segala hasrat kesia-siaan, keinginan daging, hawa nafsu yang berlebihan, yang bertentangan dengan hukum Tuhan, supaya kita meninggalkan dan menanggalkan yaitu tabiat keduniawian, dan kita mau memberikan diri kita untuk dirubah oleh firman Allah dan oleh Roh Kudus. Dan dengan cara demikian maka kita akan diampuni, akan ditahirkan, akan dikuduskan, dan memang kita sudah dikuduskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita tetap berjalan di dalam kekudusan, di jalan yang dikehendaki Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan tetap melalui kehidupan kita ini, dan orang-orang banyak semakin datang berduyun-duyun ke dalam kerajaan Allah melalui kehadiran kita, melalui ucapan, kata-kata dan perbuatan kita, menarik perhatian orang-orang di sekeliling kita untuk datang memuji dan menyembah Allah di dalam Yesus Kristus. Makanya dikatakan juga di dalam ayat 5, anak-anak Tuhan, lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Jadi melalui ayat 5 ini diterangkan kepada kita bahwa kepribadian Yohanes Pembaptis benar-benar menjadi garam dan terang dunia, benar-benar menjadi berkat kepribadian Yohanes Pembaptis melalui ucapannya, melalui perkataan dan perbuatannya. Lalu orang banyak pun merasa tertarik dan datang ke dalam kuat kuasa terang Allah dan mau membaptiskan dirinya, yaitu di sungai Yordan, Nah, artinya bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan mampu untuk menjala orang. Kehidupan kita memiliki daya perekat supaya setiap orang di sekeliling kita menjadi datang ke dalam terang firman Tuhan Allah, menjadi bertobat ketika kita sudah lebih dahulu menunjukkan sikap bertobat di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, marilah kita bertobat
dan marilah kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan, karena Tuhan itu sudah datang dan akan datang lagi kembali yang kedua kalinya. Kita persiapkan jalan, yaitu hati, jiwa dan pikiran kita yang mau menerima firman-Nya di dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, sungguh besar cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau telah membimbing dan mengajari kami melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini. Kiranya berkati firman-Mu Bapa, masukkanlah itu ke dalam hati, jiwa dan pikiran kami masing-masing. Dan tuntun kami ya Tuhan, agar kami bertobat, agar kami mau meninggalkan dan menanggalkan segala hasrat, kesia-siaan, keinginan daging, hawa nafsu duniawi yang berlebihan, sehingga kehidupan kami yang berjalan di tengah-tengah dunia ini penuh dengan kekudusan, karena Engkau adalah kudus. Engkau telah menguduskan kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, dan hendaklah kami setia berjalan di jalan kekudusan, dan hendaklah kami mampu ya Tuhan Yesus mempersiapkan jalan untuk menyambut kedatangan-Mu, karena Engkau sudah datang dan akan datang kelak untuk melawat, untuk mewujud nyatakan cita-cita perjalanan kerajaan-Mu, untuk memberikan kedamaian, kebahagiaan, sukacita dan keselamatan di dalam dunia dan di dalam hidup kami. Oleh karena itu, ingatkan kami agar kami tetap waspada dan berjaga-jaga, agar kami menghindarkan diri kami dari segala dosa-dosa dan hidup seturut dengan kehendak-Mu, agar kami membuka hati, jiwa dan pikiran kami menerima firman-Mu dan membiarkan hidup kami dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Berkati kami semuanya, anak-anak sekolah minggu gereja-Mu HKBP Pardamian Medan ini. Berkati juga setiap orang tua, berkati guru-guru sekolah minggu dan semua majelis gereja-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terimalah doa kami ya Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu, wah bagaimana dengar cerita Alkitab yang disampaikan oleh Amang Guru tadi? Bagus bukan kan? Itu menandakan bahwa kita akan menjelangkan hari Natal, karena ini adalah minggu Advent kedua. Oleh sebab itu, adik-adik sebelum kita tutup ibadah kita mau bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 65, Bawalah Persembahanmu. Marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria. Bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8, 9 kali. Bawa persembahanmu. Marilah kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, esok kekal hingga selama-lamanya. Amin. Kami guru-guru sekolah minggu HKBP Pardamian menyampaikan selamat hari Minggu Advent yang kedua. Salam. Salam. Salam.
Yesus.